Jadi yang pertama yaitu untuk sejarah berdirinya Daulah di Andalusia. Sebelum penaklukan di Andalusia sejak tahun 90 Hijriah, telah terjadi perundingan antara Julian dengan Tornia bin Ziyad yang menawarkan idenya dan mengundang kaum muslimin. Musa bin Nusair atas perintah dari Khalifah Al-Walid melakukan penyelidikan dan pembuktian niat baiknya. Tharif bin Malik, orang kepercayaan Musa bin Nusair, menyerbu dan berhasil memperoleh banyak ghanimah. Dia kembali dalam keadaan selamat dan melihat keberhasilan Tharif bin Malik. Kaum muslimin bersiap-siap untuk melakukan penaklukan. Lalu secara perlahan tapi pasti wilayah penaklukan Islam meluas hingga ke Atlantik sehingga menjadi batu loncatan kepada Islam untuk menyerang Eropa. Keberhasilan pertempuran di Sunnah telah ditentukan perjalanan ke negeri Andalusia. Ketika dinasti Umayyah di Damaskus digulingkan oleh Bani Abbasiyah, Abdurrahman bin Muawiyah berhasil meloloskan diri dan menginjakkan kaki di Andalusia pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Abdurrahman al-Dakhil memproklamasikan bahwa Andalusia berdiri secara independen dan memisahkan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dengan demikian, Abdurrahman al-Dakhil berhasil mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Pada masa ini, Islam mengalami kemajuan dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abdurrahman al-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota besar Spanyol. Selain itu, Hisham juga dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dan pada masa ini juga, pemikiran filsafat juga mulai pada periode ini, terutama di zaman Abdurrahman al-Awsat. Ada beberapa alasan yang membuat daulah ini lemah dan mundur, yaitu yang pertama antara lain tak ada ideologi pemersatu. Salah satu kelemahan Umayyah Spanyol adalah tak menempatkan para mu'alaf yang sejajar dengan para bangsa Arab. Terus berikutnya kesulitan ekonomi. Para penguasa lalai memperkuat sektor ekonomi. Lalu berikutnya yaitu tak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Akibatnya terjadi perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Lalu berikutnya yaitu sulit meminta bantuan dari kekuatan Islam di tempat lain, kecuali Afrika Utara, sehingga basis kekuasaan Islam di Spanyol habis setelah diusir kerajaan Kristen. Adapun keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah dinasti Umayyah di Andalusia antara lain yang pertama, selalu bersikap optimis dan pantang menyerah, dan berikutnya memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh dalam belajar agar berguna bagi diri sendiri maupun bagi bangsa untuk masa depannya. Terima kasih.